Shalom, sama istri saya sampaikan salam sukacita Natal masih sedang mewarnai hidup orang-orang percaya. Dan hari ini adalah tanggal 28 Desember, kurang lebih 3 hari lagi. Jika Tuhan berkemurahan kita menutup tahun yang sudah segera kita tinggalkan. Dan banyak hal yang kita bisa saksikan, sebab Tuhan itu selalu hadir untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Ya. yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Saudara percaya, tahun 2025 terlalu banyak di mana kita melihat kehadiran Allah ketika saat kita sangat butuh pertolongan. Dan saya percaya tahun 2026 pun Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah berubah, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan dia sertai kita sampai akhir zaman. Mari kita baca itu. Jadi bukan hanya sampai tahun 2026, 2027 kalau ada, tapi sampai akhir, zaman berakhir. Mari baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai sampai kesudahan alam. Hebatnya Tuhan. Ya, tidak sia-sia kita percaya dan mempercayakan hidup dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena dia menyertai kita. Bukan hanya hari ini, besok, tapi sampai kesudahan alam. Hanya yang perlu kita perhatikan, kita harus tetap percaya dengan setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika kita tinggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan kita. Ya, itu konsekuensinya. Tapi kalau kita setia, tetap mengikut Tuhan, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, di dalam 2 Tawarik 15 ayat 2 dan sampai ayat 4 ini Tuhan memperingatkan kita jangan meninggalkan Tuhan. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ini perlu digarisbawahi, Allah itu maha murah, maha baik, tapi dia juga bisa sekaligus memperlihatkan kekerasannya, didikannya kepada kita. Jadi di dalam Tawarik perjanjian lama dikatakan Allah menyertai kita selama kita beserta. Artinya selama kita setia kepada Tuhan. Lanjut. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, tidak setia, Tuhan juga tinggalkan. Ini resikonya. Jadi Tuhan mau kita menyertai kita, tapi juga kita setia dengan Dia sampai kesudahan alam. Ya, jangan tidak setia kepada Tuhan. Yang Allah, yang namanya Allah beserta dengan kita. Saya merasakan Allah menyertai saya sepanjang tahun 25 bahkan sebelumnya. Kalau bisa sampai hari ini, saya percaya Tuhan itu beserta, Immanuel. Ya, dikatakan malaikat kepada Maria, engkau menamakan dia Immanuel, Allah menyertai.
Allah beserta. Bahkan di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya Yesus, Allah menyertai kita di sini. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan tidak setia. Sebab Allah yang namanya Immanuel itu mencari kesetiaan. Jadi jangan berlaku tidak setia sampai tahun-tahun yang akan datang, bahkan sampai akhir kesudahan alam. Setialah kepada Tuhan, sebab Allah mencari orang yang setia. Suami istri ingin pasangannya setia. Ya, saudara menjadi pekerja di ladang Tuhan, melayani baik sebagai part time, full time, itu perlu kesetiaan. Ya, di dalam Amsal pasal 19 ayat 22, di sini dikatakan Allah mencari kesetiaan. Kalau kita setia, dia setia. Kalau kita tidak setia, dia juga tidak setia, kata Mazmur. Ya, jadi mesti berhati-hati bahwa sekalipun Allah menyertai kita, jangan kita mempermainkan penyertaan Tuhan. Ya. Amsal 19 ayat 22, ini ayat-ayat yang bagus kita baca. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, kalau saudara cari pegawai, tentu orang setia. Kalau saudara cari pasangan hidup, cari orang yang setia. Nah, demikian juga Allah mencari pasangannya, sebab dia nanti datang sebagai mempelai laki-laki surga. Kita harus jadi istri anak domba yang setia. Setia mulai sejak kita percaya sampai hari ini. Ya, melayani dengan setia. Ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Setia. Sebab Alkitab mengatakan banyak orang katakan dirinya baik, tapi siapa yang menemukan orang yang setia? Tolong itu dibaca. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, banyak orang katakan saya ini orang baik, tetapi orang yang setia siapa dapat menemukan? Ya. Orang baik bisa dikatakan baik kalau orang itu setia. Kalau dia tidak setia, tidak bertanggung jawab dalam apa yang dibekerjakan kepadanya, tanggung jawab dia tidak setia, maka ini adalah orang yang tidak baik. Walaupun dia katakan aku orang baik. Orang baik harus dibuktikan dengan kesetiaan. Ya, Tuhan bahkan mengiring Tuhan itu. Saya rasakan sampai hari ini di usia yang sudah mulai lanjut umur, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Makin tua, makin badan kita lemah, di situ saya merasakan kasih setia Tuhan. Dia menggendong kita. Satu malam saya tidak tidur sama sekali. Karena saya langsung ke belakang. Saya tidak tahu saya salah makan apa. Rasanya tidak ada. Tapi sepanjang malam sampai jam 5 saya ke belakang. Sampai saya bilang sama Tuhan, gimana saya? Apakah saya harus melayani atau bagaimana? Tapi saya ambil keputusan, saya setia melayani. Tuhan pasti menemani saya. Amin. Tuhan menyertai. Ya. Sampai tadi pagi saya sudah mau datang, saya bilang Tuhan, biarlah saya tetap melayani dengan setia. Ya, saya percaya Allah menyertai kita sampai masa tua, sampai masa putih rambut. Tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tuhan menggendong kita ketika kita lemah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Sebab dia baik. Dia itu Allah yang setia adanya. Ya, kita baca Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, sampai masa tua,
Aku tetap Dia. Tuhan tidak berubah. Immanuel. Saya percaya sampai kita tua, sampai putih rambut. Lanjut. Dan sampai masa putih rambutmu, Ya. aku menggendong kamu. Nih kesetiaan Tuhan, dia gendong. Kalau kita sudah tidak kuat jalan, sudah sakit, sudah putih rambut, sudah lemah fisiknya, maka Tuhan itu menggendong kita terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau melakukan dan menanggung kamu terus. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita manusia tidak setia melayani, tidak setia berdoa, tidak setia sebagai pasangan hidup, tapi Dia itu setia. Kecuali kita meninggalkan, Dia tinggalkan kita. Tapi saya harap saudara tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Semua orang yang sedang beribadah itu melayani Tuhan, memuji-muji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman serta setia untuk melakukan. Mendengar harus dilanjutkan dengan kesetiaan melakukan, tidak boleh berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat ini mengingatkan saya, masih muda saya ikut Tuhan sampai usia lanjut. Tak pernah Tuhan tinggalkan. Ya. Banyak kesaksian di mana saya mengingat kebaikan Tuhan. Beberapa tahun lalu saya lupa tahun berapa. Tiba-tiba menjelang akhir tahun, awal tahun, ya, yang baru waktu itu, suara saya tidak keluar sama sekali. Tidak keluar. Tidak bisa bicara, sebenarnya tidak keluar. Ya. Lalu saya ke dua orang dokter. Hati-hati untuk perlihatkan tenggorokan saya. Dokter yang pertama memperlihatkan muka terkejut. Kayaknya, kok seperti sudah terlambat. Gitu, saya kaget. Apanya? Enggak, sudah. Dia udah ngomong lagi. Saya bilang, saya cari satu dokter yang sama. Ya, yang satu ini malah lebih parah ini. Pak Pendeta harus masuk rumah sakit 3 hari. Saya mau biopsi dan saya mau ambil. Apa yang mau diambil? Jadi tenggorokan saya. Apa itu? Saya kaget. Loh, ini di biopsi. 3 hari masuk di rumah sakit kantor. Lalu apa? Anak-anak dengar, Pak, jangan sama sekali masuk rumah sakit. Apalagi mau di biopsi 3 hari, apanya mau di biopsi? Mari saya bawa Papa ke Singapura. Jadi 2 anak saya laki-laki, yang sulung dan yang bungsu, membawa saya dan istri ke Singapura. Pergi ke rumah sakit di Singapura, di Mun E. Kemudian jemaat turut mendoakan, jemaat kaget sampai spontanitas. Ada jemaat memberi saya persembahan, saya masih ingat. Ya, dikasih persembahan supaya pakai biaya. Ternyata saudara, sampai di Singapura, saya antrian tidak lama karena sudah di booking, 10 menit selesai saya dipanggil. Di tetesi susternya itu kasih tetes. Suruh duduk sebentar. Duduk sebentar 10 menit. Lalu dipanggil dokter, periksa. Ya. Setelah dibuka mulut, kasih lihat anak, kasih lihat istri saya. Tidak ada apa-apa di tenggorokan. Hah? Saya terkejut. Kok tidak ada apa-apa? Tidak apa-apa. Bagus kok. Mulus. Cuma kira-kira nunggu 20 menitan. Selesai. Terus saya bilang sama dokternya, terima kasih, Tuhan memberkati.
Dia bilang amin. Orang Kristen nih. Dia bahasa Cina. Dia orang Kristen. Habis itu saya tanya, mau bayar di, ya bayar sana. Terus sampai di sana saya mau bayar, dibilang tidak dibayar. Ini rumah sakit mahal, tapi saya tidak bayar. Dokternya bilang gratis dia, kecuali rumah sakit mau ambil administrasi. Tidak berapa juga. Yang lebih mahal ongkos tiket dengan hotel. Secara ini semua penyertaan Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta cuma perlu 1 bulan tidak ngomong. Waduh, 1 bulan tidak khotbah. Tidak boleh bicara. Diam. Nah, rupanya sang dokter ini orang Kristen yang sudah lama juga tidak ke gereja barangkali. Sehingga waktu saya bersaksi kepadanya, dia terbangun. Ya, dia merasa saya sudah lupa Tuhan barangkali selama ini. Jadi dengan adanya saya dan bicara dengan dia, dia kembali ingat kasihnya Tuhan. Bahwa Allah itu menyertai dia selama ini, berhasil ya memeriksa pasien, mengobati. Dia kasih obat, makan ini. Kalau sudah habis, stop. Tidak perlu balik ke sini lagi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau mau balik periksa, ya terserah. Tapi bukan keharusan. Ya, saya bilang terima kasih, terima kasih. Ternyata tidak bayar. Coba. Saya mau istirahat 1 bulan. Saya bilang, Tuhan, 1 bulan. Siapa ya? Saya tidak bisa melayani, tidak khotbah, bagaimana ya? Ternyata saya pulang ke Indonesia, pulang ke Manado, saya terus melayani Tuhan. Allah beserta. Ternyata suara saya jadi keluar, bisa memberitakan firman. Tapi sampai hari ini sudah berapa tahun, tidak ada terjadi apa-apa di bagian tenggorokan. Itu kebaikan Tuhan. Soal percaya Tuhan baik, tidak mau bilang Tuhan baik, Tuhan setia, Allah beserta di tiap-tiap pergumulan, di tiap-tiap persoalan, di tiap-tiap di mana kita dalam keadaan genting bahaya, di situ justru dia ada. Saudara masih ingat waktu Petrus dan kawan-kawan disuruh nyebrang, Tuhan Yesus bilang, kamu nyebrang naik perahu. Aku di doa atas bukit doa. Tuhan Yesus berdoa. Angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu Simon Petrus dan murid-muridnya. Mereka begitu ketakutan dengan angin sakal. Perahu hampir tenggelam. Mereka berteriak. Tiba-tiba dari jauh ada bayangan putih-putih berjalan mendekati mereka. Berjalan di atas air. Mereka sampai tidak sadar itu. Suara itu berkata, tenang, jangan takut. Aku ini. Nah, kan tadi tidak dari atas perahu Tuhan itu. Di atas bukit dia lagi doa. Tapi saudara, kok bisa sekarang ada berjalan di tengah-tengah amukan daripada ombak. Lalu dia bilang, tenang. Orang-orang bilang apa? Itu hantu. Tapi Tuhan bilang, aku ini. Coba saudara lihat. Ketika mereka mengalami gelombang, hampir tenggelam perahunya, Tuhan hadir. Allah itu setia. Allah itu hadir, saudara percaya. Di tengah-tengah saudara mengalami banyak-banyak macam persoalan. Dunia ini bukan dunia yang memberikan kita ketenangan, kesenangan. Selalu ada saja hal-hal yang bisa membuat kita gelisah, bimbang, takut. Tapi satu perkara Tuhan buktikan. Dia datang menemui murid-muridnya. Bahkan dia bilang, ini aku, jangan takut. Apa kata Petrus? Kalau engkau Tuhan suruh juga aku jalan di atas air. Oh silakan, silakan.
Wah, Petrus turun, berjalan di atas air. Mungkin dia tengok-tengok temannya, coba hebat aku, jalan di atas air. Tapi tiba-tiba Petrus tenggelam. Dia kaget, dia bilang, Tuhan tolong aku. Cuma doa yang singkat, Tuhan tolong aku. 3 kata. Tidak usah berdoa bertele-tele. Tanpa doa pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara percaya. Kadang-kadang kita berdoa terlalu panjang, bertele-tele. Padahal Tuhan itu Bapa yang tahu apa yang anak-anaknya perlu. Tidak usah khawatir, tahun depan, tahun ini Tuhan sudah menyertai kita. Tidak ada satupun yang saya lihat mati kelaparan, walaupun resesi ekonomi. Ya, Tuhan menyertai. Nah, waktu Petrus berteriak, Tuhan tolong, segera tangan Tuhan pegang Petrus. Tidak jadi tenggelam. Apa teguran? Kenapa kamu bimbang? Hai orang yang kurang percaya, saudara harus melangkah di tahun yang baru itu dengan penyertaan Tuhan, tapi percaya, jangan bimbang. Melangkah dengan iman menuju tahun yang baru yang belum kita tahu apa-apa. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Allah beserta kita. Immanuel, tidak bisa dirubah namanya. Allah menyertai kita. Luar biasa Tuhan. Ya. Jadi waktu saya selesai saya pulang, saya bilang, loh kok bisa keluar suara, bisa berkhotbah. Kadang-kadang Tuhan itu ngetes kita, menguji. Saya pikir-pikir tadi malam pun saya tidak makan apa-apa yang bisa membuat saya ke belakang. Kok bisa ya? Apa ya? Jadi mau khotbah, saya bimbang sedikit. Bagaimana kalau saya perut tidak nyaman? Tapi saya bilang, Tuhan, saya tetap melayani. Allah beserta. Allah Immanuel. Ya. Satu lagi waktu saya, mata saya tiba-tiba, kok kalau saya putar gini, tuh cahaya-cahaya. Saya kaget, tuh cahaya-cahaya. Gimana ini ya? Ada apa ini? Saya singgah di salah satu apotek, yang punya apotek itu teman, cerita-cerita. Dia bilang dia pernah begitu, tapi itu retina. Hati-hati dengan retinamu. Saya bilang, lalu bagaimana caranya? Nah kebetulan waktu itu klinik Nusantara yang di Jalan Bethesda, jalan apa itu ya? Jalan Yani kalau tidak salah. Jalan apa ya? Di Sarios itu. Ada apotek sekarang, Kimia Farma. Nah itu klinik Nusantara, Dr. Syakun dari Jakarta. Saya ke sana. Saya disertai dengan satu anggota jemaat. Temani saya mau periksa kenapa ini mata. Habis itu saya dipanggil. Begitu diperiksa, dokter bilang, sekarang saya kerjain. Hah? Apa itu? Saya mau laser. Laser apanya? Kalau tidak bisa jatuh, Anda buta. Sekarang, ya saya belum kasih tahu istri. Nggak usah, cuma 10 menit. Ya, saya suruh jemaat kasih tahu sama istri saya. Saya masih sempat telepon dokter jemaat. Kalau tidak salah, dokter siapa? Mei saya pernah telepon Telma juga. Bagaimana ini? Tapi sudah, saya siap saja. Ya, terus saya dibawa pergi di tempat pendaftaran, susternya bilang, Bapak sedia uang berapa untuk bayar ongkos? Saya bilang, oh ya, berapa kira-kira? Berapa juta itu? Dia sebut berapa juta. Saya bilang, oh ya, oke. Nanti saya pesan sama orang yang menyertai saya. Udah, masuk. Ketika periksa. Jadi KTP saya diambil, semua diambil. Diperiksa dokter Syakun sendiri. Nah, waktu dia periksa, dia langsung bilang,
Sekarang ya saya laser. Waduh, mata saya katanya merah sekali waktu habis laser. Saya tahu lupa kiri atau kanan. Ya, di laser. Terus habis itu dia bilang, sudah aman. Kalau Bapak tidak laser, kalau pas jatuh kayak Pak Tuhan begitu, tak jatuh, bisa buta saya. Nah ini kan kebaikan Tuhan. Allah menyertai. Ada persoalan, ada kesulitan, ada macam-macam. Tapi saya percaya satu hal, Allah beserta kita. Allah menolong kita. Waktu saya mau bayar, saya pergi ke kasir cuma suruh saya bayar 50.000. Saya kaget, loh. Tadi kan susternya bilang mau bayar berapa juta. Dokter bilang tidak usah bayar. Ongkos dokter tidak perlu dibayar. Loh, kenapa? Ternyata KTP saya yang diambil itu tertulis itu. Pekerjaan saya pendeta. Dokternya orang Kristen, orang berohani. Dia tidak usah bayar. Dan sampai beberapa waktu saya di Jakarta selalu diperiksa di klinik mata Nusantara ini, saya tidak pernah bayar. Untuk dicek, tidak pernah bayar. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, ya mata saya tetap berfungsi dengan baik. Bisa lihat saudara, bisa baca Alkitab dengan baik. Ya, nah Tuhan itu beserta kita. Di tengah-tengah segala situasi. Saya ingat waktu Yesus ada di tengah-tengah pesta nikah. Tidak ada orang undang dia. Orang undang mungkin mamanya, itu Maria. Tetapi Maria panggil murid-muridnya Yesus, Yesus juga hadir. Lalu pesta itu habis anggur. Wah, mereka itu kalau kehabisan anggur malu. Bagaimana pesta besar ini yang bisa dilakukan sampai 7 hari 7 malam kehabisan anggur. Lalu ibunya datang. Buat mereka habis anggur. Mau apa yang tahu ibu? Aku belum waktunya. Coba. Belum waktunya Tuhan tampil. Masih waktu yang ditampilkan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Tapi ibu ini bilang mereka kehabisan anggur. Ini keadaan krisis, keadaan genting. Tapi jangan takut, di situ ada Allah menyertai. Mungkin nikah kita diambang kehancuran. Ya, persoalan nikah itu persoalan penting karena itu mukjizat yang pertama yang dilakukan Yesus adalah di Kana. Perkawinan yang seringkali diwarnai dengan salah paham, bahkan bisa sampai kepada perceraian. Tapi Yesus ada di situ. Maria mengatakan sama pelayan-pelayan, buatlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Lalu pelayan-pelayan itu buat mengisi 6 tempayang penuh dengan air. Lalu Yesus berkata, sekarang cedok bagikan kepada tamu. Lalu pelayan cedok, kemudian diberikan kepada setiap tamu. Ternyata anggurnya sangat manis. Kok lebih manis dari yang awal tadi? Kenapa kamu simpan anggur yang baik? Mestinya sajikan dulu. Nah, di sini kita lihat betapa Tuhan itu hadir di mana? Nikah kita, rumah tangga kita. Asal apa? Asalkan kita seperti pelayang itu mau melakukan apa yang disuruhkan. Isi tempayang penuh dengan air. Lalu mereka isi. Ada kata pelayang itu tidak mau isi. Tidak ada mujizat. Tidak terasa Allah beserta.
Saya percaya Allah menyertai pernikahan saya dan pernikahan saudara. Ini nikah ini paling banyak masalahnya. Orang dua dijadikan satu. Yang tidak sama. Karakternya tidak sama. Ya. Orangnya tidak sama. Dijadikan satu. Dikatakan sehingga dua bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, seringkali terjadi kesalahpahaman, pertengkaran, ya, persoalan. Tapi selama saudara setia pada Tuhan, Allah ada di dalam rumahmu. Allah beserta. Anak-anak nakal tidak bisa dikendalikan, Allah beserta. Tunggu ada waktunya anak itu menjadi insaf. Saya percaya bahwa Immanuel tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Saya percaya Alkitab mengatakan Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Dia menyertai kita berapa tahun yang lampau. Sehingga hari ini saya bisa melihat dengan baik tetap. Itu karena Tuhan baik. Andai kata tidak ketahuan, tidak saya tahu informasi dari teman, saya juga tidak tahu sama sekali. Bisa-bisa mata saya jatuh retina. Pak pendeta punya retina ini pembawaan dari lahir. Memang lemah, jadi gampang jatuh. Oh, terima kasih. Ya, kok saya tidak bayar? Ya, saya pergi tunggu dokternya makan. Selesai makan, saya bilang, dokter, terima kasih banyak. Saya tadi mau bayar, Pak dokter bilang tidak bayar. Coba. Tuhan baik kan? Orang berbuat baik pada saudara karena Tuhan berbuat baik kepada saudara. Amin. Bukan orang itu berbuat baik. Orang itu digerakkan hatinya untuk berbuat baik, menolong kita. Sebetulnya Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saudara. Mari kita ingat perjalanan hidup kita. Tahun depan, setia, taat kepada Tuhan. Apapun saudara layani Tuhan. Sebab saya sudah melihat di tengah-tengah gelombang dalam Matius 14 itu Allah hadir. Kita baca ya sedikit ya. Matius 14 ayat 22. Nah, saudara lihat di sini bagaimana Allah itu setia, Allah hadir. Itu Immanuel. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini dunia nanti lebih hebat gelombangnya. Goncangan dunia akan terjadi. Sampai kata Tuhan, goncangan yang paling hebat. Sampai bumi ini seperti terhuyung-huyung mabuk. Bumi tidak bisa diharapkan. Saudara jangan kejar dunia ini. Dunia yang sedang terhuyung-huyung, yang akan jatuh, tenggelam. Mari kita belajar berharap pada Tuhan, Allah yang setia, Allah yang bisa diharapkan. Tadi saya sudah katakan, itu 1-2 kali pertolongan Tuhan atas hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan itu juga Tuhan saudara. Banyak pertolongan Tuhan. Malah mulut kita ini bersaksi. Ceritakan mujizat. Dari saya datang ke Manado ini sampai hari ini. Tak pernah Tuhan itu meninggalkan. Saat saya perlu, Tuhan sediakan. Ya, betul ya? Ya, saya merasakan itu. Anak-anak mau sekolah, Tuhan sediakan. Tidak usah saya minta.
Saya tidak punya uang di kantong. Tidak punya uang. Tapi karena anak-anak rajin sekolah. Anak-anak bilang, "Papa, kita jangan tidak sekolah ya." Iya, mari, mana formulir, dibawa. Dengan penuh percaya bukan pada diri saya, penuh percaya pada Tuhan. Saya bilang pada anak-anak, kalau Tuhan yang utus kita pindah ke sini, Tuhan sediakan dari tidak ada menjadi ada. Itu Allah beserta. Ternyata betul, saya masuk menemui ketua yayasan, cerita, dan hasilnya apa? Harus bayar sekian. Saya masih bilang, tidak ada yang lebih murah. Dia lihat formulir saya, oh pendeta. Oh, ya, saya pendeta dari Makassar. Oh, lalu begitu dia kurangi uang sumbangannya jadi kurang, sehingga total saya mesti bayar satu anak hampir 200.000 tahun 93. Nah ini lama ini saya cerita, dari 93 sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan. Yang penting kita setia. Nah ternyata dia kurangi, jadi saya mesti bayar anak 3. Ya, 2 di Susteran, 1 di Ebenezer. Apa Gamaliel, apa itu namanya? Yang di dekat apa? Gamaliel ya, sekolah Gamaliel yang dekat Nasi Kuning Seroja. Ebenezer itu, Ebenezer. Udah. Saya bilang, suster, sorry, besok saya datang jam begini. Nada, hari ini saya tidak bawa. Oke, boleh. Berjalan, anak korek-korek kita paha. Papa, maksudnya mana ada uang? Saya bilang. Sampai di koridor jalan menuju luar, saya menangis. Papa di surga, setia, tidak pernah meninggalkan. Betul. Begitu pulang, istri saya, ada orang telepon, sudah lama, nangis terus. Ya, saya bilang, di mana alamatnya? Saya layani, ini orang penting perlu dilayani. Ini kesetiaan kita, saudara. Apapun keadaan kita, layani Tuhan. Saya lihat bensin sudah mau selesai, tidak ada uang isi bensin. Kalau mogok, ini saya bilang sama, kalau mogok mobil saya jalan kaki. Cukup jauh, ya. Tapi saya jalan kaki. Asal bisa melayani, asal bisa menolong orang ini, karena dia menangis pasti problemnya berat. Ternyata problemnya tidak berat. Yang problem katanya saya. Nah, dia menangis, dia berhenti menangis. Saya tidak ada problem. Loh kok menangis? Iya saya menangis kenapa pendeta? Hah? Ada apa saya? Saya tidak salah sama dia, tidak kenal. Cuma dia ikut KKR yang saya adakan di Manado. Terus saya bilang, tadi pagi jam 6 saya bangun, Tuhan suruh saya kasih itu doa semua yang ada di tas yang dimana setiap hari Sabtu dikumpulkan ada 20-an juta tagihan. Saya bilang ya, tahun 93 20 juta itu banyak itu. Saya cuma diam-diam, saya dengar dia cerita. Tapi Tuhan saya tidak mau, banyak sekali itu. Masa kasih pendeta itu 20 jutaan. Tapi akhirnya dia menangis akhirnya. Saya mau kasih. Aduh, dia merasa sejahtera. Terus dia telepon. Akhirnya dia minta nomor telepon saya waktu dia ikut KKR. Coba. Dia telepon, belum ada HP, telepon ke rumah. Istri saya yang angkat. Nah, dia bilang, jadi jangan tolak Pak Pendeta ya. Oh ya. Saya cuma lihat-lihat kiri kanan, mengambil uang. Tak, 20 juta. 2 juta. Suat ikat. Tambah 500.000. Dia bilang, biasanya Pak, memang 20 juta. Saya tidak bohong. Saya bilang, iya, saya percaya. Dia bilang, jadi jangan tolak ya. Saya tidak tolak. Dia kasih dengan tangan yang gemetar. Saya pun terima dengan tangan gemetar. Karena Allah menyertai. Amin. Di mana saudara susah, di situ Allah ada.
Amin. Di mana saudara sakit, di situ Allah ada. Jangan cari pertolongan pada manusia. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Layani Tuhan, setia. Kemudian, sudah, saya tinggalkan di mobil nangis. Terima kasih Tuhan. Nomor 1 saya kasih hirup minuman bensin mobil saya penuh. Saya bilang isi penuh ya, sebab uang sudah ada. Siapa di sini kantongnya lagi kosong? Ya, jangan takut. Kalau kamu setia, kamu taat kepada perintah Tuhan, seperti pelayan-pelayan itu. Kalau mau punya masalah dalam rumah tangga, masalah nikah, masalah anak, tak usah ragu. Allah itu setia. Kita juga harus setia. Allah sumber pertolongan. Bagaimana dia menyertai bangsa Israel dengan setia. Bagaimana Tuhan menyertai aku, kata Musa. Kamu tidak akan berangkat kalau Tuhan tidak beserta. Musa disuruh pimpin bangsa Israel berjalan sampai negeri perjanjian. Tapi Musa berkata, kalau Tuhan tidak beserta, jangan suruh kami jalan. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Tiang awan, tiang api. Hebat Tuhan. Kalau di pagi hari, tiang awan. Kalau di malam hari, tiang api. Dan begitu terus Tuhan menyertai mereka sampai di negeri perjanjian. Siapa yang tidak setia? Apakah Allah yang tidak setia atau bangsa Israel? Ternyata bangsa Israel banyak yang tidak setia. Mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Hanya 2 orang yang sampai ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Belajar dari Yosua dan Kaleb. Kalau saudara mau diberkati dan disertai Tuhan, bagaimana Yosua dan Kaleb? Bagaimana imannya begitu kuat? Saya harus melangkah dengan iman bahwa tahun 2026 Allah beserta dengan kita. Katakan amin. Gak ada amin saudara. Amin. Ada yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak ada apa-apa. Yakobus bilang orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Jadi saudara harus punya iman. Iman itu mengatakan Allah beserta saya. Ternyata betul-betul tiang awan, tiang api menyertai. Tidak pernah berhenti. Hanya di sini jangan bersungut-sungut. Banyak kali kita bangsa Israel seperti rohani ini bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang jasmani itu. Mereka keras kepala, keras tengkuk. Ketika tiang awan ada, mereka tidur, pasang tenda, berhenti. Tiba-tiba baru tidur, tiang awan jalan. Aduh, mereka mesti bangun. Mereka mengomel, bersungut-sungut. Usahakan saudara lebih kurang sungut-sungutan, lebih kurang omelan, lebih kurang kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Katakan, Tuhan, banyak persoalan saya, banyak apa yang saya harus lakukan, banyak kebutuhan saya, tapi saya percaya Allah Jehovah Jireh. Allah menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan air menjadi anggur yang manis. Allah itu tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah menyertai sampai kesudahan alam. Ya, mari kita baca itu Keluaran 13. Kita boleh menyanyi tiap langkahku. Ya, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing. Baca Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari dalam tiang api
untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, saudara, dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Ya. Pada siang hari dalam tiang awan, menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api, sehingga mereka dapat berjalan siang malam dengan tidak beralih. Tiang awan tetap ada pada tidak beralih, artinya setia itu tiang awan menyertai. Allah beserta, tidak usah takut. Tahun depan mungkin lebih sulit, tapi tidak usah khawatir. Allah menyertai kita. Saya sudah melihat dari muda sampai sekarang. Tadi dibilang Tuhan menggendong sampai masa tua, sampai masa putih rambut. Suatu waktu ada orang sudah tua, banyak problem, ikut Tuhan. Tiba-tiba dia tanya sama Tuhan dalam doa, Tuhan, kenapa saya banyak problem? Kenapa saya banyak susah? Kenapa saya banyak persoalan? Kenapa banyak sakit penyakit? Kenapa ada ini? Kenapa itu? Kenapa itu? Memang Allah yang kau tinggalkan saya? Katanya Tuhan itu setia. Kenapa saya selalu seperti ini? Mengalami ini, mengalami itu. Nah sekarang di usia lanjut saya, bagaimana saya? Lalu Tuhan menjawab pertanyaannya dengan sabar. Dia diberi mimpi. Dia mimpi itu dia berjalan dengan Tuhan. Berjalan, bergandeng tangan. Tuhan menggandeng. Ya. Dan dia lihat ke belakang. Dia ke belakang, perjalanannya sudah lewati. Selalu ada 2 pasang tapak kaki, 4 bekas tapak kaki. Tapi satu waktu di tempat di mana tikungan, curam jalannya, berbahaya, sisa 2 tapak kaki. Tadinya 4, sekarang sisa 2, justru dalam bahaya itu. Dia tanya Tuhan, ternyata Tuhan, Engkau ternyata tidak setia, tinggalkan aku. Buktinya cuma 2 tapak kaki. Tuhan menjawab dengan sabar. Anakku, yang kau lihat tapak kaki 2 itu, bukan punyamu, punyaku. Punya saya. Lalu saya di mana waktu itu? Di jalan berbelok, jalan yang menurun, naik motor, remnya blong. Waduh, sudah masih masuk jurang. Di mana Tuhan waktu itu? Tuhan jawab apa? Anakku, tapak kaki 2 itu aku punya loh. Jadi aku di mana? Aku gendong kamu. Hah? Aku gendong kamu. Tuhan itu kuat. Dia gendong kita. Aku gendong kamu. Sehingga kamu bisa melewati lembah-lembah kekelaman. Ya, waktu-waktu sakit, waktu-waktu susah, waktu-waktu tidak ada orang memperhatikan. Tuhan beserta. Astaga, terima kasih Tuhan. Dengan air mata orang ini menyembah Tuhan. Ternyata Allahku dan Allah saudara dapat dipercayai. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Setia mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri, kata Ibrani, aku tidak berkenan. Ini bukan waktunya orang Kristen mengundurkan diri. Karena Allah Immanuel selalu menyertai kita. Ya, membangun gedung ini, cari rumah untuk tinggal.
saya melihat dan menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, apa kata dokter yang kasih saya rumah itu? Pakai sampai tidak mau pakai. Dan sampai hari ini saya masih pakai itu rumah. Tidak mau ambil uang kontrak saya. Silakan pakai. Coba saudara. Itu Allah Immanuel. Dari Makassar sampai Manado. Allah Immanuel. Sampai Tuhan datang. Allah Immanuel. Sampai putih rambut. Aku menggendong. Ini kesetiaan Allah. Balaslah kesetiaan Allah itu dengan kesetiaan saudara. Ya, dia beserta kita. Sisa 3 hari, 4 hari, 3 hari, 2025. Penyertaan Allah tetap sempurna. Sampai tahun depan. Jalanlah dengan iman. Setia melayani, setia beribadah. Apapun keadaan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.